Pemirsa, nyaring bersuara di sosial media, Jering justru mangkir dan bungkam dari panggilan polisi terkait kasus pencemaran nama baik ID. Unggahan drummer grup band Superman is Dead di media sosial yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia sebagai kacung WHO berujung pada laporan polisi. Drummer grup band SID, Igede Ari Astina alias Jering, mangkir dari panggilan pertama Polda Bali. Jering tidak hadir lantaran ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya karena memang pas hari Senin yang kemarin ya, yang lalu Jering sedang ada halangan, jadi dapat panggilan 3 hari sebelumnya, kemudian tanggal 3 Agustus harus hadir, tapi pas sekali dengan agenda-agenda yang memang dia tidak bisa tinggalkan, sehingga kami pada tanggal 3 Agustus menghadap kepada penyidik di Polda Bali, menyampaikan secara lisan dan menyampaikan surat mohon untuk penundaan panggilan, mohon untuk penundaan pemeriksaan Jering. Gitu. Karena absen pada pemeriksaan pertama, pihak polisian kembali melayangkan surat pemanggilan kedua untuk Jering pada Kamis 6 Agustus pukul 9 pagi. Sebelumnya, Jering dilaporkan oleh ID pada 16 Juni lalu terkait dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diunggah di akun Instagramnya pada 13 Juni lalu. Dalam konten tersebut, Jering menyebut ID sebagai kacung WHO. Terkait laporan ini, Jering diduga melanggar 4 pasal. Pengacara Jering, Iwayan Gendo Suwardana, menjelaskan postingan tersebut tidak bermaksud mencemarkan organisasi ID, namun meminta penjelasan ID terkait kondisi yang terjadi saat itu. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya, Jering mangkir 1 kali dalam pemeriksaan polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian kepada ID. Kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Yuliar Kusnugroho di Reskrimum Polda Bali. Selamat siang, Pak Yuliar. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, ini Jering mangkir 1 kali dari panggilan polisi, alasannya apa, Pak? Kalau menurut dari pengacara secara tertulis, ada satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan itu memang diatur dalam undang-undang, kalau memang tidak bisa hadir, ya tentunya sudah kita layangkan surat panggilan yang kedua untuk hari Kamis, Mbak Deta. Toleransi ketidakhadiran dalam panggilan ini sampai berapa kali? Sampai 2 kali, Mbak. Nanti Kamis diharapkan juga hadir. Apabila nanti Kamis tidak hadir sesuai dengan acuan undang-undang, kita keluarkan surat perintah untuk membawa saksi untuk ke Polda Bali. Baik. Mudah-mudahan datang untuk hari Kamis, Mbak Deta. Selain Jering yang dipanggil, siapa saja pihak terkait yang akan juga dimintai keterangan untuk membantu proses penyelidikan kasus ini? Sudah kita panggil, Mbak Deta, 3 dokter, salah satunya juga ketua ID, kemudian juga ahli bahasa juga sudah kita ambil keterangan. Memang sebelum konteks penyidikan ini kan ada namanya SOP penyelidikan. Semuanya sudah kita ambil keterangan, hasil gelar, ada terpenuhi sementara untuk unsur pidana, sehingga kita lanjutkan kepada konteks penyidikan, Mbak. Jadi sekarang tinggal menunggu keterangan dari Jering untuk klarifikasi atas postingannya. Oke. Apa yang menjadi dasar keberatan dari pelapor atas unggahan Jering ini, Pak? Sebenarnya banyak, Mbak Dita, ya. Dari postingan yang utama itu tanggal 13 Juni, di situ disebutkan postingan Jering gara-gara bangga menjadi kacung WHO, ID maupun rumah sakit mewajibkan untuk tes rapid kepada ibu-ibu hamil. Dan masih banyak lagi, termasuk juga komentar-komentar beberapa yang di bawahnya. Jadi di situ ID juga merasa keberatan karena memang ID merupakan ikatan dokter yang memang bidang ahli kesehatan. Tidak ada hubungannya dengan WHO, Mbak. Secara organisasi juga tidak ada hubungannya. Dan ID juga melaksanakan sesuai dengan profesionalnya. Sehingga bahasa sebagai kacung itu seolah-olah memang selaku pesuruh. Gitu, Mbak. Baik. Itu sementara yang disampaikan oleh ID. Untuk pidana dari kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dijatuhkan kepada Jering ini berapa tahun, Pak, nanti jika terbukti benar-benar bersalah? Ya, kita masih melalui beberapa tahap, Mbak, ya. Nanti pun kita klarifikasi Jering atas unggahannya,
Kemudian nanti kita lanjutkan dengan SOP gelar, hasil gelar untuk kita tindak lanjuti. Apabila nanti pun kita ajukan, kita tetap menganut azas praduga tak bersalah. Baik. Dan ancaman hukumannya nanti 6 tahun sesuai dengan Undang-Undang ITE tahun nomor 19 tahun 2016 itu sekitar 6 tahun dan denda 1 miliar. Baik, berarti kita masih menunggu klarifikasi dari Jering di pemanggilan kedua. Semoga terlapor ini bisa kooperatif dalam proses ini. Terima kasih Bapak Yuliar atas informasinya di Sremkrimsus Polda Bali.